Untuk langkah kelima, setelah kita melakukan posting ke buku besar, maka kita memasukkan data penyesuaian ke dalam sheet jurnal penyesuaian. Prosesnya dengan cara mengklik jurnal penyesuaian, maka akan muncul seperti ini ya. Maka tahap selanjutnya kita memasukkan tanggalnya. Tanggal, karena ini jurnal penyesuaian, maka kita masukkan tanggal 31 Desember 2020. Kode akunnya, misalnya untuk penyesuaian perlengkapan, maka kita jurnalnya itu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Jadi kita masukkan dulu beban perlengkapan kantor di debit sebesar, misalnya kita ambil 4.400.000. Baru pilih oke. Kemudian perlengkapan kantor di sebelah kredit. Jadi pilih perlengkapan kantor, baru pindahkan indar debit ke kredit, masukkan 4.400.000. Baru pilih oke. Nah, akan pindah seperti ini. Kalau sudah terisi seperti ini, debit dan kreditnya sudah seimbang, maka pilih tambah. Nah, ini menandakan kita pindah ke transaksi berikutnya. Bisa perhatikan ya. Ini dari JP001 berubah menjadi JP002. Berarti ini menandakan kita akan masuk ke transaksi yang kedua. Ini juga sama dengan eh, di pengisian jurnal umum, cara pengisiannya. Adapun nanti misalkan kita salah memasukkan angka di sini, kita masih bisa mengeditnya dengan cara pilih edit, masukkan dulu terlebih dahulu kode transaksinya. Kode transaksi bisa dilihat dari sini ya. JU0001, maka nanti akan terinput. Oh, sorry. Ini untuk bukan JU tapi JP. JP001. Kalau sudah eh, kalau sudah terinput, maka seperti ini. Misalkan kita mau ubah, kita salah input angkanya bukan 4.400.000 melainkan 4 juta. Sisa kita input di sini yang kolom debitnya. Setelah itu disimpan, kemudian masuk kembali ke JP 0001. Enter, maka eh, pilih klik ini ya di tanda panah ke samping. Nah, ini kan 4.400.000. Sisa diganti menjadi 4 juta, baru klik atau pilih simpan. Nah, maka akan berubah seperti ini. Seimbang ya, 4 juta beban perlengkapan kantor 4 juta, perlengkapan kantor juga 4 juta. Nah, begitu seterusnya sampai dengan jurnal penyesuaian yang telah kita input itu selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka bisa kembali ke menu. Nah, kalau kita sudah melakukan semua penginputan jurnal mulai dari COA, jurnal umum, buku besar, dan jurnal penyesuaian, maka ini akan secara otomatis terisi semua, baik itu neraca lajur, rugi laba, perubahan modal, dan neracanya. Nah, untuk sebagai contoh yang sudah jadi, karena yang tadi saya contohkan itu belum jadi ya, belum saya isi. Untuk contoh aplikasinya yang sudah jadi seperti ini. Apabila kita sudah melakukan penginputan dengan, nah contohnya, contoh aplikasi yang sudah jadi seperti ini ya. Bisa dilihat di sini contohnya ini dengan contoh yang berbeda. Kenapa?
karena ini sudah jadi saya buat. Jadi contohnya pigment decoration ini sudah untuk COA-nya sudah selesai. Kemudian jurnal umumnya juga sudah saya input sampai selesai. Jadi kalau kita sudah menginput jurnal umum, tampilannya seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah selesai, maka jurnal ponyusennya juga sudah diinput seperti ini. Dan untuk neraca lajurnya maka secara akan otomatis selesai. Contohnya seperti ini. Kalau jurnal umumnya sudah selesai, eh, rugi labanya juga seperti ini. Jadi untuk neraca lajur, rugi laba, perubahan modal dan neraca itu kita tidak kerjakan lagi. Itu akan terinput secara otomatis. Nah, untuk program aplikasi akuntansi dengan menggunakan makro VBA ini sampai sekian untuk petunjuk teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.